Bapak Ibu saudara-saudara, adapun perikop firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama-sama pada saat ini, Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama, mari kita merenungkannya dalam satu tema yang berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Perikop bacaan kita saat ini mengisahkan tentang Yesus yang dicobai oleh iblis, dan dalam pencobaan itu ia mengalami kemenangan. Pada saat itu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari 40 malam dia berpuasa dan seorang diri di sana. Ia tidak makan dan minum, merasakan panasnya padang gurun, sehingga ini membuatnya merasakan lapar yang sangat, atau ia begitu merasa lapar
ia sangat lapar dan mengalami kelemahan jasmani. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lapar merupakan salah satu titik lemah manusia. Setelah berpuasa 40 hari, tak ada yang lebih menarik selain menikmati makanan. Sesudah berpuasa dan merasakan lapar, tidak ada yang lebih menarik selain daripada makanan. Dalam keadaan lapar, seseorang bisa gelap mata dan dapat melakukan apa saja untuk menghilangkan rasa laparnya. Di tengah-tengah suasana seperti itulah iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dalam pencobaan itu yang pertama iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ini merupakan sebuah godaan agar Yesus bertindak demi dirinya sendiri dan lepas dari ketergantungannya kepada Bapa. Ini adalah merupakan sebuah bentuk tantangan yang diperhadapkan terhadap Tuhan Yesus sebagai manusia pada saat itu. Batu menjadi roti adalah hal yang mudah yang dilakukan oleh Yesus, tetapi ia tidak mau melakukannya. Yesus justru memberikan sebuah jawaban yang dikutip dari Ulangan 8 ayat 3 yang menyebutkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ini mau menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa pada dasarnya manusia hidup bukan dari makanan saja, tetapi oleh karena kebaikan Allah yang memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka hidup berarti bergantung penuh pada Allah, meskipun situasi tidak menjanjikan apapun secara pasti dalam konsep manusia. Kemudian dalam pencobaan yang kedua, iblis menawarkan kuasa serta kemuliaan kepada Yesus. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan, kemewahan, harta duniawi, itu akan Yesus dapatkan menurut iblis, asalkan ia menyembah iblis. Ayat 5 dan 8 sampai 8 dari pembacaan kita saat ini. Tawaran iblis ini tidaklah gratis karena iblis menuntut imbalan agar Yesus menyembahnya. Yesus menolak semua tawaran-tawaran yang telah diberikan oleh iblis. Yesus menegaskan bahwa hanya Allah saja yang disembah di tengah-tengah dunia ini. Hanya Allah saja yang patut disembah oleh siapapun. Hanya kepada Allah saja manusia boleh berbakti. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pencobaan yang ketiga, iblis memerintahkan bagaimana Yesus mau menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah, maka ia akan selamat. Iblis mencoba untuk memutarbalikkan firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 yang menyatakan bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindunginya. Dan kemudian Yesus menjawab dengan tegas, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Pada akhirnya iblis pun gagal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Melalui perikop firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, kita mau bersama-sama belajar bahwa kunci kemenangan yang dialami oleh Yesus ketika ia dicobai oleh iblis, yaitu Yesus tetap mengikuti pimpinan Allah kemanapun Allah mengarahkan dia. Oleh karena itu, melalui perikop firman Tuhan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan ini kita akan mengalami saat-saat kritis dalam perjalanan kehidupan iman kita yang bisa saja membuka peluang dalam diri kita untuk mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Allah. Hidup kita manusia tidak terlepas dari pencobaan. Oleh karena itu, maka penting bagi kita untuk mengakui kelemahan dan keterbatasan diri kita sebagai manusia. Kita percaya dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan keselamatan kita. Kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan dengan kuasa-Nya akan memberikan pertolongan kepada kita, akan membebaskan kita dan menyelamatkan kita dari pencobaan hidup yang kita sedang alami, bahkan akan kita alami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, tetaplah berpegang pada firman Allah dan percaya penuh padanya bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Teruslah mendekat kepada Tuhan, jangan ragu dan bimbang, namun percaya bahwa ada penyertaan, ada pertolongan dan keselamatan dari Tuhan bagi kita yang percaya. Mari akuilah Tuhan Allah dan Tuhan Yesus dalam segala bentuk perjalanan kehidupan saudara dan saya. Yakinlah bahwa tidak akan dibiarkannya kita jatuh dan terluka, tetapi Ia akan selalu menolong dan menyelamatkan kita di saat yang tepat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah berharap, bersandar hanya kepada Allah, sehingga dengan demikian kita akan mampu melewati dan menjalani kehidupan ini dalam berbagai bentuk persoalan dan tantangan, baik pribadi, keluarga, jemaat, bahkan di masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Amin.